Megawati Hangestri dihujat usai timnas. Voli putri Indonesia gagal. Alessandro Orifice, Mega menanggung beban berat di timnas. Ketangguhannya Megatron diakui pelatih Prancis. Orifice sebagai opposite hitter membuatnya diakui sebagai salah satu pemain Asia yang mampu bersaing di panggung internasional. Megawati Hangestri dan kawan mendapatkan kritik pedas maupun hujatan usai timnas voli putri Indonesia gagal total di CAV League 2025. Timnas voli putri Indonesia baru saja menuntaskan perjuangannya di ajang CAV League 2025 pada putaran pertama yang digelar di Thailand dan leg kedua di Vietnam pada 1-3 10 Agustus. Kekalahan ini menimbulkan banyak komentar, salah satunya dari Alessandro Orifice yang telah melihat penampilan Megatron semasa di Korea V-League. Sejatinya penampilan Megatron di timnas Indonesia cukup bagus dan banyak memberikan serangan yang bertubi-tubi. Pada dasarnya, Megatron menanggung banyak beban berat untuk menopang hujatan para volley-mania atas rentetan kekalahan berturut-turut di Indonesia. Dikutip Daily Mail, sang pelatih Prancis justru membela Megawati Hangestri yang dihujat habis-habisan. Bagi saya dia bermain sudah cukup maksimal, dia sangat berbahaya di Eropa, tetapi di Indonesia Mega tidak selayaknya dihargai, ujar pelatih asal Prancis Alessandro Orifice itu. Le Valois Paris Saint-Cloud merupakan salah satu klub voli putri elit di Prancis. Bahkan mereka beberapa kali bermain di ajang Champions League Volleyball. Megawati Hangestri tengah menjadi sorotan publik voli internasional jelang debutnya di kasta kedua Liga Voli Putri Turki atau Türkiye Kadınlar Voleybol Birliği musim 2025-2026. Pemain berjuluk Megatron ini resmi bergabung dengan tim promosi Manisa BBSK, sebuah langkah bersejarah karena ia menjadi pevoli putri pertama asal Indonesia yang berkarir di Eropa. Meski demikian, hingga awal Agustus 2025, Megawati masih berada di Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ayun Sapta, tante dari Megawati, yang menyebutkan bahwa sang keponakan akan berangkat ke Turki setelah merampungkan tugasnya membela timnas di Asia V-League 2025. Menariknya, meskipun berstatus anak baru di Liga Voli Turki, Megawati sudah mampu mencuri perhatian hingga mengungguli beberapa pemain top Eropa. Fenomena ini menjadi unik karena Megatron bahkan belum memulai debutnya bersama Manisa BBSK, namun namanya sudah menjadi perbincangan luas di kalangan penggemar voli internasional. Salah satu bukti nyata pengaruh Megawati adalah keberadaannya di daftar pemain voli wanita terpopuler versi situs Volleybox, bahkan namanya menembus 5 besar dunia, mengalahkan sederet bintang voli Eropa maupun Turki yang sudah lama malang melintang di level atas. Tak hanya itu, popularitas Megawati turut mengangkat nama klub barunya, Manisa BBSK. Tim promosi ini berhasil masuk daftar klub paling populer di Turki, bahkan mampu menyaingi klub raksasa seperti Vakif Bank. Megawati, yang akrab dijuluki Megatron karena kekuatan spike-nya yang eksplosif, datang dengan reputasi yang sudah menembus batas Asia. Ia sebelumnya memukau di Liga Thailand, memperkuat tim kuat di Vietnam, dan menjadi ikon asing di Korea Selatan. Kunst Eropa menjadi panggung barunya. Kehadiran Megawati di Manisa meski bukan sekadar pencitraan. Klub tersebut menaruh ambisi besar, naik kasta ke Sultanlar Ligi, liga voli wanita paling kompetitif di Eropa setelah Serie A Italia. Dan Megawati diyakini akan jadi poros utama dalam misi itu. Media lokal Manisa Denge menyambutnya dengan antusias. Mereka menyebut Megawati sebagai salah satu bintang bola voli dunia yang bersinar, bukan hanya karena statistiknya, tetapi juga karismanya di lapangan. Ia bukan tipikal pemain asing yang hanya datang membawa nama, tetapi dia datang itu dengan jiwa petarung yang menginspirasi tim dan memikat. Penonton Megawati sendiri belum memberikan banyak pernyataan. Seperti biasa, dia lebih memilih membuktikan lewat permainan. Namun satu hal yang pasti, kehadirannya di Turki sudah mencuri perhatian, baik dari penggemar, media, hingga kalangan internal Federasi Voli Eropa. Bagi Indonesia,
Ini bukan semata kabar perpindahan pemain nasional. Ini adalah tonggak sejarah, sebuah babak baru di mana pemain lokal bisa tampil di liga-liga besar, membuka mata dunia akan potensi yang selama ini tertutupi oleh batas geografis dan minimnya exposure. Ketika Megawati untuk pertama kalinya menapakkan kaki di lapangan, Manisa dengan kostum biru putih, ia tidak hanya membawa nama pribadi, ia membawa harapan bagi generasi muda voli Indonesia. Dan siapa tahu, mungkin di musim berikutnya, Megatron benar-benar akan bermain di panggung Sultan Narligi, bahkan mungkin jadi bintang di Eropa. Salah satu outlet di negara tersebut menyindir langkah Manisa BBSK, dinilai hanya memanfaatkan popularitas Megawati untuk menaikkan pamor klub mereka, yang dianggap jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan liga di Korea atau V-League. Media Korea bahkan menuduh bahwa keputusan Megawati Hangestri untuk bergabung dengan Liga Turki merupakan langkah mundur. Dan klub tersebut hanya berusaha mengeksploitasi sorotan media yang datang bersamaan dengan transfer tersebut. Jika satu pemain saja bisa membuat seluruh liga merasa ditinggalkan dan iri, maka masalah sebenarnya bukan terletak pada Megawati atau Manisa BBSK, melainkan sistem Liga Korea itu sendiri yang terlalu bergantung pada bintang asing. Mereka juga menambahkan bahwa Megawati Hangestri justru akan memberikan lebih banyak manfaat bagi klub, baik dari sisi atmosfer persaingan maupun pengaruh global yang akan dibawa ke Liga Turki, meski di kasta kedua. Sebuah editorial dari Harian Turki menegaskan bahwa Megawati adalah bagian dari proyek jangka panjang untuk membawa Manisa BBSK ke kasta tertinggi Liga Voli Turki. Di sisi lain, media Korea seperti Chosun Sports kembali mengkritisi keputusan Megawati untuk bergabung dengan Liga Kasta kedua Turki.